Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Info Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang alur cerita Dragon Ball di pertarungan turnamen Cell Saga. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Turnamen Cell akan segera dimulai dan Goku akan bersiap-siap untuk menuju ke lokasi Cell berada. Sebelum Goku pergi ke pertarungan, Goku berpesan kepada istrinya, jangan menjadi janda karena aku lagi. Kalau aku mati, kau bolehlah menikah lagi. Singkat cerita, Goku pun pergi ke Istana Merdeka untuk berkumpul bersama para Street Fighter yang akan bertanding. Dan alangkah terkejutnya Goku tidak melihat Vegeta. Piccolo pun menjelaskan bahwa Vegeta sudah berangkat terlebih dahulu karena ia bersemangat untuk melawan Cell. Scene berpindah kepada Cell, si jagoan dari planet lain entah berada yang diciptakan oleh Dr. Gero. Sembari menunggu Son Goku untuk melawannya, ada banyak wartawan yang ingin menyiarkan langsung di televisi maupun di Facebook atau di YouTube Info Anime. Jangan lupa subscribe guys. Namun yang datang adalah Sri Kribo Mr. Satan, manusia terkuat di bumi dan menjadi petarung terkuat yang mempunyai banyak fan dan follower Twitter, IG, dan subscriber Facebook yang mencapai 2000 subscriber. Setelah itu Mr. Satan menyuruh kedua wartawan untuk turun dan merekam pertarungannya untuk disebarkan di Facebook, IG, Twitter, dan YouTube. Niatnya buat FYP dan viral di sosial media, dan banyak orang yang mensubscribe-nya. Dengan congaknya seperti Vegeta, Mr. Satan ini menyombongkan kekuatannya bahwa Cell tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatannya. Setelah berbincang lama dengan Mr. Satan, scene berpindah kepada para Street Fighter yang segera datang menuju lokasi Cell tersebut. Di tengah perjalanan, Goku bertemu dengan Lord Yamcha yang fuckboy dan melanjutkan lagi perjalanannya menuju lokasi Cell berada. Lalu scene berpindah kepada Pangeran Congakita Vegeta yang sudah sedari dulu sampai di lokasi Cell berada. Dengan pedenya, kedua wartawan tersebut datang untuk mewawancarai Vegeta. Namun apalah daya, Vegeta pun acuh-acuh dan enggan untuk berbicara kepada wartawan tersebut sampai terheran-heran, kok begitu ya anjing. Bukan hanya Pangeran Congakita yang datang, namun ada Android 16 yang datang untuk ikut berpartisipasi dan ingin membalaskan dendam kepada Android 17 dan 18 yang sudah diserapnya. Satan pun heran banyak orang berdatangan dengan cara terbang namun tidak memiliki sayap. Dan akhirnya Son Goku pun tiba bersama dengan para Street Fighter untuk berhadapan melawan Cell di turnamen Cell Saga. Singkat cerita, Son Goku yang menjadi peserta utama yang akan menghadapi Cell. Namun tiba-tiba Mr. Satan marah kepada Son Goku karena telah mencopot antriannya. Hei Son Goku, harusnya gue duluan karena gue yang datang duluan, dasar bodoh. Setelah itu Cell pun berkata, oi, siapa saja pun boleh masuk dan maju untuk bertarung denganku. Aku akan mengalahkan kalian semua dengan kekuatan sempurnaku. Cepat bodoh. Karena Mr. Satan seperti Vegeta yang sangat congak, para Street Fighter pun mengizinkan Mr. Satan yang terlebih dahulu untuk mengalahkan Cell. Di saat Mr. Satan akan melawan Cell, tiba-tiba ada helikopter berwarna pink turun, yaitu dengan dua orang, satu perempuan dan satu laki-laki. Tidak lain adalah anak buah Mr. Satan tersebut. Dua murid tersayang Mr. Satan meminta izin kepada Mr. Satan untuk mengalahkan Cell tersebut hanya dengan satu kali pukulan saja. Setelah itu rambut pirang namun bukan super saya dari anak buah Mr. Satan pun menyerang dengan sangat cepat dan melompat setinggi langit. Namun hanya dengan aura Cell saja, murid Mr. Satan ini yang sangat congak seperti Vegeta langsung terhempas jauh dan terbujur di dalam tanah sampai benjol-benjol dan bentol seperti digigit nyamuk.
Melihat temannya kalah, anak buah Mr. Satan yang gendut lalu berlari kepada Cell untuk menghajarnya. Namun sama dengan yang lain, si gendut langsung terhempas oleh aura Cell yang sangat kuat sampai-sampai terjun ke bawah tanah. Melihat kedua anak buahnya kalah dengan mudah oleh Cell, Mr. Satan akhirnya turun tangan sendiri untuk melawan Cell dengan satu kali pukulan maut tinju ala-ala Chris Joe. Setelah itu Mr. Satan naik ke atas arena dan melepas jubah kebanggaannya lalu memamerkan piala Olimpiade. Apaan itu tahu nggak jelas. Dan setelah itu Mr. Satan mengeluarkan kapsul lalu melemparnya dan keluarlah sebuah tas, entah apa itu isinya. Lalu Mr. Satan mengeluarkan sebuah genteng untuk menumpuk-numpuk sampai 100. Setelah Mr. Satan menyusun genteng-genteng sampai setinggi gunung, dia lalu mengkarate sampai hancur. Namun ada satu yang tidak hancur. Setelah menunjukkan lawakan kebagungan Mr. Satan lalu ingin menghajar Cell dengan satu kali pukulan seperti genteng-genteng yang dihancurkan oleh tangannya tadi. Setelah itu Mr. Satan langsung berpose seperti kuda, namun bukan kuda kepang ataupun kuda-kudaan. Setelah itu Mr. Satan berlari menuju Cell dengan tendangan Tsubasa Ozora pas di muka Cell, namun Cell tidak bergeming sedikit pun. Mr. Satan pun menambah daya gedornya dengan mengkombinasikan tendangan dan pukulan tangannya. Di saat Mr. Satan mengeluarkan jurus pukulan roketnya, Cell lalu menangkis dengan tangannya yang sangat mudah, lalu melemparkan Mr. Satan ke belakang bukit dan Mr. Satan pun jatuh di bawah bukit yang sangat tinggi. Sementara itu reporter yang menyiarkan pertarungannya dibuat longo. Mr. Satan kalah hanya dengan satu pukulannya. Dan untungnya Mr. Satan masih hidup setelah menerima pukulan telak dari Cell hanya dengan satu kali pukulan sampai-sampai tercium di bawah bukit. Dan semua orang dibuat terkejut. Mr. Satan yang terkuat di bumi dikalahkan dengan mudah oleh Cell dengan satu kali pukulannya. Setelah itu Cell berbicara kepada Son Goku untuk maju dan melawannya di turnamen Cell Game ini.